sampai kelas 3. Selamat pagi. Kita bertemu lagi ya di dalam acara ibadah siswa. Sekalipun ini secara online, mari bersungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Tema ibadah kita hari ini, Ajarku Mengenalmu. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah kembali bersama teman-teman. Tuhan, berkati kita semua supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan juga berkati dari awal sampai akhir ibadah kami supaya kita semua boleh tenang, duduk yang manis, dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita dalam hidup kita. Ada tawaria dalam hidup kita, ada sukacita yang senantiasa diperbaharui Tuhan setiap hari. Mari kita menaikkan pujian, hidupku bagai pelangi kasih. Menari, menari, bersukacitalah. Melompat, melompat, memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Kasih-Nya nyata di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah isak tangismu, sukacita. Hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupmu. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh semangat. Menari, menari, bersukacitalah. Melompat, melompat, memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Kasih-Nya nyata di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah isak tangismu, sukacita. Hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Ya, kita bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia ingin setiap kita mengenal Dia lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan
terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Mari anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami mendapatkan berkat, terlebih kami juga bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Yo, Miss Tia mau tanya terlebih dahulu buat kalian semua yang ada di rumah. Anak-anak, pernahkah kalian mencontek? Kok Miss Tia tanyanya begitu ya? Nggak usah dijawab, jawab dalam hati masing-masing saja ya. Pernah nggak ya aku nyontek gitu ya? Baik, kita tahu bahwa yang namanya menyontek itu dosa, betul ya? Karena menyontek itu sama dengan mencuri, sama dengan korupsi. Dan ternyata akibat dari menyontek itu mendatangkan kehancuran buat siswa itu. Yaitu apa? Tidak dapat nilai, langsung disilang begitu ketahuan. Ya kan? Baik. Kira-kira apa alasan anak tadi itu berani menyontek? Kira-kira kalau kita pernah menyontek, apa ya alasan kita tuh sampai berani menyontek? Mungkin kebanyakan jawabannya akan bilang, karena nggak bisa, Miss. Ya, mungkin. Kemudian bisa juga mungkin nggak percaya diri. Udah belajar tapi masih nggak percaya diri. Bisa juga dia mengandalkan akalnya. Gampang. Nanti aku tulis aja itu contekan di sini dan lain sebagainya. Bisa juga mungkin dia sudah putus asa. Percuma dong ya. Ketika tadi memulai mau ulangan dia berdoa, tapi akhirnya ketika dia mengalami kesulitan, dia berani mengambil tindakan yang tidak disukai. Oleh siapa? Tuhan. Berarti dia juga tidak percaya kalau dalam kesulitan itu ada Tuhan yang bisa menolong dia, ada Tuhan yang dia bisa andalkan. Dia lupa ada Yesus yang bisa menjadi sumber pengetahuan buat kehidupannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah kita merasa mungkin tidak bisa, tidak mampu. Ya, kita mau belajar pagi hari ini dari seorang nabi yang dipakai Tuhan di masa mudanya. Ketika dia masih muda, dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, yaitu Nabi Yeremia. Ya, Yeremia merasa bahwa dia juga tidak mampu waktu itu. Karena Yeremia masih muda, padahal dia anaknya seorang imam, yaitu Imam Hilkia. Tapi ketika Tuhan memanggilnya, dia merasa tidak percaya diri. Dia merasa bahwa dia juga tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan menjamin akan menyertai Yeremia dalam melakukan tugasnya. Sebab apa? Sebelum Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal Yeremia. Tuhan telah membentuk Yeremia menjadi nabi sejak dari dalam rahim ibunya. Ketika Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan penyebab kehancuran bangsa Yehuda, itu karena kesalahan bangsa Yehuda sendiri.
Itu adalah berita yang sangat besar ya untuk seorang yang masih muda seperti Yeremia, dan dia harus menyampaikan itu. Dia menyampaikan juga bahwa bagaimana bangsa pilihan yang begitu dikasihi dan diberkati Tuhan malah berpaling menyembah kepada dewa yang tidak punya kuasa apapun. Bangsa ini telah berdosa di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, ibadahnya kosong. Mereka melakukan kewajiban beribadah, tetapi perbuatan mereka jauh dari perintah Allah. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24 berbicara mengenai apa yang seharusnya umat pahami, apa hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 berkata demikian, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Ketiga hal ini, kita dilarang bermegah dengan ketiga hal ini. Karena hal-hal ini adalah duniawi yang tidak bisa menyelamatkan manusia. Anak-anak, ketika Yeremia mengalami kesulitan, Yeremia percaya kepada Tuhan. Yeremia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia kenal siapa Allah yang menyertai dia. Dia tidak pakai kemampuannya, tapi dia mengenal Tuhan yang membimbing dia. Apa yang menjadi pelajaran buat kita hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Mengenal tidak sama dengan berkenalan, ya. Sekedar tahu namamu siapa, rumahmu di mana, itu belum bisa dikatakan bahwa kita mengenal. Seperti halnya Mistia. Mistia kenal kamu namamu, ini rumahmu di sini, kelasmu di sini. Tapi Mistia belum bisa dikatakan bahwa Mistia mengenal kamu. Demikian juga kamu kenal Mistia, tapi kamu belum bisa dikatakan kamu mengenal Mistia. Ya, karena mengenal itu berarti memahami. Contoh, orang tuamu itu mengenalmu karena dia memahamimu. Dia tahu apa kesukaanmu, dia tahu bagaimana membuat kamu tersenyum dan lain sebagainya. Pertanyaan buat kita, sudahkah kita mengenal Allah kita? Ya, mengenal berarti memahami. Demikian pula kita orang yang percaya kepada Tuhan. Selayaknya kita mengenal Tuhan sampai kepada pemahaman apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dan apa yang Tuhan tidak inginkan kita untuk melakukan. Karena Allah itu sedang dengan kasih setia, Dia menunjukkan keadilan dan kebenaran. Inilah hal-hal yang Allah sukai. Hal-hal yang menyukakan hati Tuhan yang patut kita lakukan. Ketika kamu mengalami kesulitan, dalam pembelajaran, dalam bergaul, dan lain sebagainya, saat itu marilah kita mengenal siapakah Allah yang menciptakan kita. Firman Tuhan katakan sejak dari dalam kandungan kita sudah dikenal oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengenal kita, Tuhan juga sangat memahami kehidupan kita. Firman Tuhan juga tadi mengingatkan saat kita bermegah atau berbangga, yang dibanggakan adalah Tuhan. Yang dimuliakan adalah nama Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita mengaku tidak ada yang lebih berharga daripada iman kita kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhanlah sumber pengetahuan kita. Dia mengenal kita dan kita juga harus mengenal Tuhan kita sampai kita memahami apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Mari bermegah karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kita. Hidup takut akan Tuhan awal dari segala pengetahuan. Puji nama Tuhan. Kita mengenal Allah kita yang luar biasa karena terlebih dahulu Allah juga mengenal kita
bahkan sejak dari dalam kandungan. Luar biasa ya, sebelum kita dilahirkan, Allah sudah memahami kita. Percaya itu dalam hidupmu. Baik anak-anak, sebelum kita berdoa menutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita bersama-sama. Dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hiduplah takut akan Tuhan, ya, karena itu yang disukai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan menegur kami. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu pada hari ini, di mana kami boleh hidup takut akan Tuhan yang menjadi awal sumber pengetahuan bagi hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengenal dan memahami kami. Ajar kami supaya kami juga mengenal Allah dalam kehidupan kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami, yaitu hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu, dan dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah siswa hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Mars Kalam Kudus. Tangan kanan ditaruh di depan dada ya. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasih sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu.